Python bukan sembarang Python. Python yang satu ini tidak berbisa dan sangat ramah. Halo sob, balik lagi di channel Jagoan Hosting. Di video kali ini, aku bakal ngejelasin apa itu Python, manfaat mempelajari Python, kelemahan Python, dan tips belajar Python untuk pemula. So, tonton terus videonya sampai habis ya. Buat kamu yang belum familiar dengan Python, Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sangat populer di kalangan pengembang software di seluruh dunia. Pengembangannya bermula pada tahun 90-an oleh Guido van Rossum dan terus berjalan hingga saat ini. Keunggulan utama dari bahasa pemrograman Python adalah sintaksisnya yang sederhana, bersih, dan mudah untuk dibaca. Selain itu, Python juga menggunakan lebih sedikit baris kode dibandingkan dengan banyak bahasa lain sehingga membuat pengembang jadi lebih produktif. Fleksibilitas ini membuat Python cocok untuk berbagai macam proyek, mulai dari pengembangan perangkat lunak sederhana seperti web hingga aplikasi yang kompleks dalam ilmu data dan juga kecerdasan buatan. Ada banyak keuntungan dalam mempelajari Python yang bisa kamu dapatkan. Di antaranya, sintaks ringkas dan sederhana, kompatibel dalam banyak OS, komunitas pengguna yang luas, pustaka yang luas, bisa diterapkan di banyak bidang dan bersifat open source. Pembahasan lebih lengkap terkait keuntungan mempelajari Python bisa kamu baca lebih detail melalui link berikut. Meski memiliki banyak sekali manfaat, namun Python tetap memiliki sejumlah kelemahan yang juga perlu kamu tahu. Adapun kelemahan yang ada pada Python, antara lain, pertama, performa komputasi yang lambat. Penggunaan Python yang cukup sering menjadi keluhan dari para pengembang adalah kemampuan komputasinya yang cenderung lambat jika dibandingkan dengan C++, Go, atau Java. Python merupakan bahasa pemrograman yang diinterpretasikan. Artinya, kode Python akan mendapatkan eksekusi baris berbaris oleh interpreter Python yang bekerja. Kedua, kurang cocok untuk jenis aplikasi mobile. Pasalnya, Android dan iOS cenderung menggunakan bahasa pemrograman yang lebih spesifik seperti Swift atau Kotlin. Ketiga, penggunaan Global Interpreter Lock atau GIL. Penggunaan GIL sering dianggap sebagai kelemahan lantaran membatasi kemampuan Python dalam melakukan eksekusi konkurensi pada beberapa inti CPU secara efisien. Dengan hanya mengizinkan satu thread saja dalam satu waktu, GIL mencegah interaksi yang tidak diinginkan antara struktur data dalam program Python. Dan yang keempat, rentan terjadi kesalahan saat runtime. Kasus ini sering terjadi akibat sifat dinamis dan ketidaktelitian dalam penanganan tipe data di dalam Python. Nah, buat kamu yang benar-benar ingin belajar Python untuk analisis data atau tujuan lain, maka ada beberapa tips nih yang bisa kamu lakukan. Adapun beberapa tips untuk mempelajari Python adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan alasan kenapa kamu harus belajar Python. Kenali tujuan kamu ke depannya dengan mempelajari Python. Apakah kamu ingin menjadi seorang pengembang website, developer game, atau menjadi seorang data scientist? Kedua, mulai dengan dasar-dasar Python. Mulailah dari dasar-dasar Python agar kamu memiliki fundamental yang baik untuk berkembang. Ketiga, mempelajari Python di tingkat menengah. Pada tahap ini, kamu akan menguasai berbagai macam kesalahan dan adanya pengecualian dalam pembuatan kode. Pilih libraries yang sekiranya cocok dengan program yang kamu ingin buat. Dengan begitu, proses bekerja jadi lebih efektif dan efisien. Keempat, learning by doing. Kamu juga harus mempraktikkan apa saja yang sudah kamu pelajari di atas kertas. Dengan praktik, kamu akan semakin tahu bagaimana sebuah perintah dieksekusi. Dan yang kelima, terus tingkatkan kemampuanmu, terus asah kemampuanmu dengan mencoba tantangan baru. Jika sebelumnya kamu sudah bisa membuat suatu program, cobalah untuk membuat program baru dengan fitur lebih banyak. Dengan begitu, kemampuanmu akan terus terasah dan semakin berkembang. Gimana sob? Siap untuk mengambil langkah berikutnya setelah belajar dasar-dasar Python? Itu tadi penjelasan terkait apa itu Python, manfaat mempelajari Python, kelemahan Python, dan tips belajar Python untuk pemula. Semoga dengan adanya video ini semakin memantapkan kamu untuk belajar Python lebih dalam dan menjadikan kamu ahli dari bahasa pemrograman tersebut. Nah, buat kamu sobat jagoan yang tertarik dengan topik-topik semacam ini, bisa terus pantengin YouTube Jagoan Hosting ya. Like kalau kamu suka video seperti ini, komen kalau punya informasi lainnya. Jangan lupa share ke kerabat terdekatmu dan subscribe.